Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 4 kelas E5 beranggotakan Nindya Praja Eri Wahyu Ramadansyah, Nindya Praja Muhammad Hafiz Mutasim, Nindya Praja Rafli Ismail Wijaya, dan Nindya Praja Putri Reva Salsabila akan membahas materi yang pertama, Filosofi dan Paradigma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yang kedua, peran masyarakat dalam pengawasan kebijakan, dan yang ketiga, isu kontemporer pelaksanaan desentralisasi. Yang pertama yaitu peranan masyarakat dalam pengawasan kebijakan pemerintahan. Menurut Triple Helix, koordinasi dan kerjasama antar tiga aktor pemerintah, industri, dan universitas. Quadruplex Helix dikembangkan bahwa masyarakat sipil juga penting dalam berpartisipasi, berkoordinasi, dan berinteraksi dengan pemerintah, universitas, dan industri. Terdapat tiga alasan utama mengapa masyarakat dianggap penting dalam pengawasan kebijakan. Alasan utama mengapa peranan masyarakat sangat penting yaitu karena masyarakat merupakan sumber informasi utama mengenai kebutuhan dan koordinasi yang mereka hadapi. Yang kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila dilibatkan langsung, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk program kegiatan dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, mendorong partisipasi akan menimbulkan anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa diperlukan partisipasi masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan di masyarakat. Maksud atau isi serta tujuan daripada undang-undang yang terdapat di atas yaitu untuk mencoba membuka partisipasi masyarakat dalam pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahannya. Di lingkup Indonesia dikenal dengan Open Government Indonesia atau OGI, yang dimana OGI ini melibatkan pemerintah dan masyarakat sipil diantaranya dalam mengembangkan rencana aksi keterbukaan pemerintah sebagai usaha mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Dalam pasal 354 mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dengan cara ada 5 cara, yaitu yang pertama, keterbukaan informasi yang dapat dilakukan melalui sistem informasi, media cetak atau media elektronik, papan pengumuman, ataupun permintaan secara langsung kepada pemerintah daerah terkait. Yang kedua, mendorong peran aktif kelompok dan organisasi masyarakat. Yang ketiga, pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi masyarakat dapat terlibat secara efektif. Dan yang keempat, pengambilan keputusan dengan melibatkan masyarakat. Dan yang kelima, kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan inovasi daerah. Peraturan Pemerintah PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk dalam pengawasan kebijakan, bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi hingga seminar, lokakarya dan atau diskusi. Beberapa cakupan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu dipelajari dan dipahami oleh masyarakat itu sendiri ialah meliputi A. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah, B. Perencanaan, C. Penganggaran, D. Pelaksanaan, E. Pemonitoran, F. Pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset dan atau sumber daya alam daerah, dan G. Penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah. Berdasarkan pasal 2 PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah, yang dimana pada prosesnya ini aspirasi masyarakat dapat ditampung melalui
mulai dari tahap perencanaan dan penyusunan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah. Utomo 2003 diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik. 2. Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. 3. Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif. 4. Efisiensi sumber daya. Sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat. Selanjutnya, isu kontemporer desentralisasi di Indonesia. Jadi terdapat beberapa isu kontemporer dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. 1. Yaitu peraturan daerah bermasalah. 2. Anggaran daerah lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai. 3. Euforia pemekaran wilayah. 4. Lemahnya perolehan pendapatan daerah. Kemudian solusi dalam menyelesaikan isu-isu kontemporer yang terjadi di Indonesia. Solusi yang dapat kita lakukan dalam menyelesaikan isu-isu kontemporer yang terjadi di Indonesia. Solusi yang dibutuhkan, yang pertama, dibutuhkan memperjelas pembagian kewenangan antar dua level pemerintah lokal, yakni pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua, penguatan lembaga legislatif yang dipilih oleh masyarakat lokal. Ketiga, kebijakan mengatasi depresiasi rupiah terhadap inflasi. Keempat, kebijakan pengembangan investasi dalam menyerap tenaga kerja. Yang kelima, kebijakan desentralisasi, kebijakan transfer fisikal. Kemudian yang keenam, kebijakan desentralisasi fisikal dan pelayanan publik. Kemudian yang ketujuh, kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah. Adapun filosofi dan paradigma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 membahas perihal pokok-pokok pemerintah daerah yang mana di dalamnya menyangkut otonomi dan desentralisasi daerah serta berbagai aturan yang digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Terjadi beberapa kali pergantian atau revisi serta evaluasi yang tidak terkendali perihal undang-undang. Dengan bergeraknya arus reformasi, perkembangan masyarakat di pusat maupun di daerah harus diimbangi dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang responsif, demokratis, serta dinamis dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dengan banyaknya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, seiring dengan perkembangan zaman serta perilaku masyarakat, maka pemerintah pun juga harus sejalan dan memberikan pelayanan, salah satunya dengan kesesuaian perundang-undangan dengan keadaan masyarakat serta produk-produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah di daerah perlu disempurnakan dan dilengkapi. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.